تمثل جائحة كوفيد-19 تحديا غير مسبوق وتهديدا للإنسانية جمعاء على الأصعدة كافة وفي غياب لقاح أو علاج. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Masih lagi di topik sepak bola yang berada di Indonesia mengenai tentang Piala Asia U23 guys, yaitu sikap berkelas Raja Qatar mengaku malu. Qatar U23 menang curang atas timnas. Beliau bicara begini guys. Jadi apa yang dapat kita dengarin sebentar tadi guys, Raja Qatar sendiri juga mengaku ya malu ketika melihat Qatar U23 ini menang ke atas timnas Indonesia disebabkan adalah karena kecurangan wasit ya guys ya. Jadi ini sangat-sangat memalukan guys ya. Apapun ini adalah sebagai salah satu juga untuk kita ingin melihat dan juga memberikan sedikit respon. Uncle akan memberikan sedikit respon mengenai tentang kenapa Raja Qatar ini mengaku malu. Seperti mana yang kita tahu ya, timnas Indonesia terpaksa berpuas hati dengan kekalahan ke atas timnas Qatar 2-0. Jadi tidak perlu dihuraikan panjang-panjang guys. Apapun kita akan sama-sama simak bagaimana cerita di dalam video pada kali ini. Ayo guys. تمثل جائحة كوفيد-19 تحديا غير مسبوق وتهديدا Tapi saya malu banyak media-media ternama yang memberitakan tim kami menang secara tidak fair atas Indonesia. على الأصعدة كافة وفي غياب لقاح أو علاج. Oh, Benar-benar di luar dugaan. Raja Qatar Tamim bin Hamad Al Thani terang-terangan mengaku malu mendengar timnas kebanggaannya yang bertindak sebagai tuan rumah menang dengan cara curang saat melawan Indonesia. Bahkan orang nomor satu di negeri kaya tersebut sampai bicara begini. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. siap. Saya memang tidak menonton pertandingan itu secara langsung, tapi saya malu banyak media-media ternama yang memberitakan tim kami menang secara tidak fair atas Indonesia, kata Raja Tamim. Perlu kalian ingat, kejujuran dan sikap fair play harus dijunjung tinggi. Saya benar-benar malu membaca berita miring ini, imbuhnya. Saya benar-benar kecewa atas apa yang kalian tunjukkan, tegasnya. Sebelumnya, media ternama Arab Al-Sharq turut menyoroti kemenangan haram Qatar U23 atas Indonesia. Salah satu yang paling menjadi sorotan tentunya perilaku buruk wasit Nasrullah Kabirov yang dengan mudah mengeluarkan kartu merah untuk pemain Indonesia tapi enggan memberikan hukuman kepada pemain Qatar. Al-Sharq menuding wasit asal Tajikistan tersebut telak disogok oleh pihak tuan rumah. Kemenangan Qatar atas Indonesia di Piala Asia U23 wajar menuai kontroversi, tulis Al-Sharq. Kami melihat wasit sepertinya sudah mendapatkan hadiah dari tuan rumah, imbuh media tersebut. Sepertinya mendapat imbuhan daripada tuan rumah. Sementara itu AFC dalam rilis resminya seusai pertandingan menuliskan bahwa Qatar U23 layak menang atas timnas Indonesia U23. Qatar U23 tampil apik hingga menang 2-0 melawan Indonesia di laga pembuka Piala Asia U23, tulis AFC dikutip Selasa dalam kurung 16 April 2024. Skuad Indonesia U23 sebenarnya memberikan perlawanan berarti ke tim lawan. Namun Indonesia kehilangan konsentrasi setelah pemainnya mulai melakukan kesalahan dari pelanggaran Rizky Ridho di kotak penalti hingga kartu merah Ivar Jenner. Imbuh pernyataan AFC. Namun pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap bersikap positif meski kalah. Ia lebih menyoroti kemampuan timnya untuk bangkit di pertandingan berikutnya. Saya akan mengatakan kepada para pemain saya bahwa hari ini mereka tampil sangat baik di lapangan dan kami tidak boleh kehilangan kepercayaan diri, kata Shin. Mereka melakukan apa yang mereka bisa dan kami memerlukan pemulihan yang baik untuk pulih kembali, imbuhnya. Menurutnya sepak bola Indonesia semakin berkembang. Skuad Garuda tidak menyerah meski hanya tersisa 9 orang di lapangan. Setuju tidak guys? Oke guys, demikianlah sebentar tadi video yang kita telah pun dengar mengenai tentang sikap berkelas Raja Qatar mengaku malu Qatar U23 menang curang ke atas timnas Indonesia. Beliau membicarakan begini. Jadi itu membuatkan kita rasa bahwa kalau inilah yang dikatakan oleh Raja Qatar, bermakna Qatar
kemenangan mereka itu menjadi satu kontroversial ya guys, dan juga menjadi satu persoalan juga karena apa yang kita lihat kecurangan dari wasit ya Nasrullah Kabirov itu juga menjadi satu persoalan karena kalau kita lihat sepertinya bayang-bayang mendapatkan apa orang kata imbuhan seperti begitulah guys ya. Kita pun tidak tahu, tetapi apa yang paling sangat-sangat signifikan apabila melihat kecurangannya itu berlaku dengan kesalahan-kesalahan yang tidak wajar guys, diberikan keputusan sehingga memberikan kartu merah kepada Evregener dan juga memberikan penalti kepada Qatar di atas kesalahan daripada Ridho ya guys ya. Jadi ini sebagai satu perkara yang harus kita lihat bahwa tidak sepatutnya berlaku lah guys ya, tidak sepatutnya berlaku. Sekiranya kalau kita melakukan ataupun laga di saatnya ketika berada di lapangan, sepatutnya kita perlu ada fair, ada kualitas dari segi pengadilan dan sebagainya guys ya. Walaupun kalah timnas Indonesia tetap bersikap positif ya guys ya dari coach Sinteyong, karena apa yang paling penting jangan hilang kepercayaan diri sendiri untuk laga yang seterusnya ataupun pertandingan yang seterusnya, karena selepas ini mereka akan ketemu dengan negara Australia dan juga Yordania untuk ya mendapatkan poin, dan kita mengharapkan penghasilan itu akan terus bersinar dan memberikan kelegaan kepada fans-fans Indonesia untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia itu sudah semakin berkembang. Kita sudah lihat ya guys ya, dengan variasi 9 versus 12. Kalau kita lihat media-media di sana mengatakan bahwa timnas Indonesia hilang konsentrasi, hilang kepercayaan diri ketika berada di lapangan ketemu dengan timnas Qatar. Tapi kalau saya lihat ya live pada hari itu guys ya, di antara timnas Indonesia dan juga Qatar, 9 lawan versus, bagi saya Indonesia sudah memberikan persembahan yang terbaik, malah diacak-acak ya ketika berada di lapangan hanya tinggal 9 orang, diacak-acak pertahanan timnas ya Qatar itu. Jadi ini memberikan satu signal bahwa perkembangan sepak bola dari segi kemahiran, skill dan juga kepercayaan diri yang paling penting, mereka telah pun memberikan 100% kepada timnas Indonesia guys ya, terutamanya kepada diri sendiri. Itu yang paling penting. Jadi apapun kita sama-sama mendoakan agar pertandingan yang berikutnya akan lebih fokus dan memberikan penghasilan yang terbaik. Sama-sama kita doakan ya guys ya. Jadi apapun guys, ini adalah sebagai salah satu kita lihat banyak juga media-media mengatakan tentang kontroversi atas kecurangan wasit ini ya guys ya, Nasrullah Kabirov ini tentang timnas Indonesia. Tapi apapun itulah guys ya, selepas ini kita akan tengok macam mana lagi kecurangan ini berlaku guys ya. Mudah-mudahan ya mendapat satu pembalasan juga ya guys ya, karena ini maruah negara guys ya, maruah negara. Perlu kita buktikan, perlu kita jaga ya guys maruah negara ini. Oke guys, jadi menurut kalian bagaimana? Itu adalah merupakan pendapat singkat dari Uncle. Jadi sekiranya ada beberapa info dan sebagainya, kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.